Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita memasuki al-hadits tsaniyah asyara, hadis ke-12 ya. Seperti biasa mungkin ada yang bisa membantu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-haditsu tsani asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Lughatul hadithi al-kalimatu min husni islamil mar'i. Ma'naha ay min tamamin imanihi wa kamalihi. Ya, min tamami imanihi, betul ya. Min tamami imanihi. Min tamami imanihi wa kamalihi. Al-kalimatu ma la ya'nihi, ma'naha ma la yahummuhu. Iya. Fawaidu mustanbatatun minal hadits tsani asyar. Awalan, al-islamu yatafawutu biqadri ma ya'khudhul abdi minal mahasini. Ma ya'khudhul abdu minal mahasini. Naam. Thaniyan, al-inshighalu bima la ya'ni alamatun ala anna al-islama Ala anna islamal abdi laisa bidzaka al-husni. Thalithan, al-hadithu dalilun ala al-hathi anil ibti'adi an safasifal umuri. An safasifal umuri. Naam. Qawaidun mustanbatatun minal hadits tsani asyar. Awalan, qaidatun fil hayati ay idrakul fadaili yakunu bitarki ma la ya'ni minal masyaghili. Thaniyan, qaidatun fis salati ma'allah fis silati ma'allahi jalla wa ala ay biqadri inshighali qalbika bil khaliqi yakunu inshighaluka amma la ya'nika minal makhluqi. Naam. Tidak ada lagi ya sampingnya. Oh, masuk hadis berikut. Naam, hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang. Jadi kualitas baiknya Islam seseorang itu ada indikatornya gitu ya. Apa itu? Yaitu tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi yang menunjukkan baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya, ya, tidak penting baginya. Hadis ini hadisun hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lughatul hadis, ya, makna hadis, min husni islamil mar'i ay min tamami imanihi wa kamalihi. Jadi maksud daripada di antara baiknya Islam seseorang, maknanya adalah di antara kesempurnaan iman dan wa kamalihi. Ini tamam wa kamal ini sama ya. Yaitu di antara kesempurnaan imannya. Jadi
yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu memiliki Islam yang sempurna, iman yang sempurna, di antaranya adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi kehidupannya, ya, tidak penting bagi kehidupannya. Baik itu dalam hal urusan dunia, lebih-lebih urusan akhiratnya. Kemudian ya fawaid, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama al-islamu yatafawatu biqadri ma ya'khudul 'abdu minal mahasin. Islam ya yatafawatu. Apa yatafawat ini? Tidak artinya. Tafawut. Apa itu namanya? Berbeda-beda, bermacam-macam, ya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar apa yang diambil seorang hamba dari kebaikan-kebaikan Islam itu. Ya, artinya apa? Artinya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Demikian pula seseorang yang mengamalkan agama ini pun juga bertingkat-tingkat kualitasnya. Ya, bertingkat-tingkat kualitasnya. Dan tingkatan yang paling tinggi bagi seorang hamba yang ada dalam Islam itu adalah semakin banyaknya kebaikan yang dia ambil, atau semakin banyaknya perintah-perintah Allah yang dia lakukan dan larangan-larangan Allah yang dia tinggalkan, ya. Termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat prioritas di dalam agama dia kerjakan, atau perkara-perkara yang prioritas dilarang itu dia tinggalkan. Nah, itu juga bisa menjadikan seorang hamba itu akan mencapai kesempurnaan Islam dan imannya. Kemudian yang kedua, al-inshighalu bima la ya'ni alamatun ala anna Islam al-'abdi laisa bidzakal husni. Jadi al-inshighal, ya, kesibukan terhadap apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak penting bagi seorang hamba tersebut, itu adalah tanda, ya, bahwa keislaman seorang hamba itu tidak dalam keadaan baik. Ya, jadi hal-hal yang tidak penting itu ada dua, ya. Hal-hal yang tidak penting itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Berkenaan dengan perkara-perkara yang haram, jelas, ya. Perkara yang haram, perkara yang dilarang itu sesuatu yang tidak layak untuk diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim. Wajib bagi mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kemudian termasuk perkara yang tidak penting juga adalah perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupannya, baik itu kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Termasuk juga perkara yang tidak penting itu adalah urusan-urusan yang bukan urusan dia, ya, kemudian diurusi sama dia. Nah, ini menghabiskan waktu dan bahkan bisa, ya, menjadikan dia kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat hal-hal yang penting untuk dirinya sendiri. Seperti contoh misalnya apa? Melakukan ghibah, rasan-rasan. Nah, ini, ya. Ini termasuk melakukan hal-hal yang tidak penting bagi kehidupannya, bahkan masuk kategori perkara dosa, ya. Atau mengambil alih pekerjaan atau perbuatan orang lain yang tidak bermanfaat untuk kebaikan agama maupun dunianya, ya. Hanya sekedar untuk mungkin, ya, apa istilahnya, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak penting gitu, ya. Maka ini tidak selayaknya untuk dilakukan. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah itu mereka sampai meninggalkan sebagian besar perkara mubah demi untuk menjaga agamanya, ya. Karena banyak orang itu yang terkadang ketika dia berusaha untuk mengambil hal-hal yang mubah, yang terjadi justru perkara mubah itu menyibukkan dirinya dari perkara agama yang seharusnya dia prioritaskan. Seperti seorang misalnya begadang di dalam hal-hal yang tidak manfaat, misal gitu, ya. Maka meskipun mungkin apa yang membuat dia begadang itu adalah hal yang misalnya mubah misalnya, tapi pada akhirnya kemudian menjadikan dia, ya, tidak
bisa untuk melaksanakan sholat subuh atau meninggalkan sholat malam atau meninggalkan kebaikan yang lain, maka tentu ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan termasuk apa istilahnya itu, sifat kepo ini kadang juga bisa mengarah kepada ini. Iya, ada urusan-urusan yang tidak selayaknya untuk dia ikut campur di dalamnya, ya karena keponya dia akhirnya ikut-ikutan di dalamnya. Nah ini juga ya sesuatu yang tidak selayaknya untuk dilakukan, karena itu adalah perkara yang tidak penting bagi kehidupannya. Kemudian yang ketiga, al-haditsu dalilun 'alal hathi 'anil ibti'ad an safasifal umur. Jadi hadis ini menjadi dalil perintah untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak berguna, ya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Jadi Masya Allah, Islam ini melarang kita untuk memasukkan ya diri kita ini ke dalam perkara yang tidak ada manfaat buat kehidupan kita dunia maupun akhirat. Dan kalau kita misalnya menghadapi atau mendapati ada urusan yang kita butuhkan atau bermanfaat bagi kehidupan kita dunia akhirat, maka Islam memerintahkan kita untuk bersemangat dalam menjalankannya. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah kamu di dalam perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Kalau antum baca dalam kitab Bahjatul Qulubil Abror karya Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan yang bermanfaat untukmu itu adalah manfaat dunia maupun manfaat agama, ya manfaat akhirat. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk berbuat itqan, ya melakukan pekerjaan itu yang terbaik untuk meraih kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Kemudian kaidah yang bisa diambil dari hadis ke-12 adalah kaidah dalam kehidupan. Idrakul fadail yakunu bitarki ma la ya'ni minal masyaghil. Jadi untuk memperoleh kemuliaan, ya, untuk memperoleh keutamaan, itu diantaranya adalah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, ya, dari kesibukan-kesibukan yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Ya, seseorang misalnya ingin meraih cita-citanya yang tinggi, maka dia akan berusaha untuk fokus di dalam mengambil sebab-sebab untuk meraih cita-citanya yang tinggi. Dia tentu tidak akan menoleh kepada hal-hal yang tidak menjadi sebab dia untuk bisa meraih cita-citanya. Ya. Atau paling tidak dia mengurangi, minimal begitu ya. Dia akan mengurangi sebab-sebab yang tidak mengantarkan dia kepada cita-citanya. Ya. Kan ada istilahnya kalau orang-orang di dunia motivasi itu kan, kalau Anda ingin jadi sukses maka yang pertama Anda harus punya tekad yang kuat untuk meraih cita-cita sukses Anda. Kemudian pilih circle pertemanan dari kalangan orang-orang yang sukses, kan gitu ya. Terus kemudian apa? Belajar, ya. Manfaatkan waktu untuk mengasah skill Anda untuk istilahnya untuk meraih cita-cita yang Anda inginkan tersebut. Gunakan biaya dan waktu itu untuk fokus kepada cita-cita Anda, kan begitu ya. Sehingga hampir-hampir tidak ada motivator itu yang memberikan arahan Anda boleh bersantai-santai atau melakukan ya hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan dan cita-cita Anda. Itu tidak mungkin. Ya, mesti akan diarahkan kepada segala sebab yang bisa mengantarkan kepada cita-cita tersebut. Jadi Islam ini Masya Allah ya, agama yang sudah sempurna, sehingga apapun yang mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhiratnya itu sudah petunjuknya sudah diberikan. Jadi kaidah ini bersifat umum ya, untuk kaidah dalam kehidupan ini. Orang kalau menginginkan untuk meraih cita-citanya dunia atau akhirat itu mesti seperti ini, ya. Itu jalannya adalah dengan dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya dan tidak menyibukkan diri di dalam hal yang tidak penting itu.
atau berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang memalingkan dia dari sebab-sebab meraih cita-citanya. Kemudian yang kedua, qaidatun fis silati ma'allahi jalla wa ala. Jadi kaidah di dalam berhubungan dengan Allah. Biqadri insyghali qalbika bil khaliq yakunu insyighaluka amma la ya'nika minal makhluk. Jadi kesibukan hatimu dengan mengingat Al-Khaliq, ya, dengan mengingat Al-Khaliq, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kadarnya adalah sesuai dengan kesibukanmu dari apa yang tidak bermanfaat bagimu dari makhluk. Maksudnya kalau Anda itu menyedikitkan ya kesibukan hati Anda itu dalam memikirkan makhluk, maka pasti Anda akan apa? Lebih besar kesibukannya dalam memikirkan Al-Khaliq. Ya. Tapi kalau Anda lebih banyak keterkaitan hati Anda kepada makhluk, maka keterkaitan hati Anda kepada Al-Khaliq itu akan semakin sedikit. Ya. Oleh karena itu di beberapa kitab Tazkiyatun Nafs itu pernah kami baca hati orang yang selamat, ya, hati qalbun salim, itu adalah hati yang ketika dia berada di tengah manusia, ketika dia berada di tengah hiruk pikuk manusia yang bermacam-macam kesibukan mereka terhadap dunia ini, maka dia seakan-akan ya seperti sendiri. Hatinya ini berada di sisi Allah, sedangkan jasadnya berada di sisi manusia. Nah, gitu. Ya, kenapa? Karena keterkaitan hatinya selalu kepada Allah. Ya, banyaknya zikrullah di dalam benaknya, pikirannya, hatinya itu selalu ya terus menjadi hal yang dilakukan di dalam hatinya itu, sehingga hatinya itu seakan-akan terbang kepada Allah meskipun jasadnya di tengah-tengah manusia. Dan inilah yang kemudian sebetulnya ada konsep yang mungkin disalahpahami oleh sebagian orang dengan istilah jazab itu atau ditariknya seseorang itu dari kepada sisi Allah di tengah-tengah apa? Makhluknya gitu. Sehingga ada orang itu yang kemudian berpikir bahwa orang gila itu wali dan seterusnya. Sebenarnya tidak begitu gitu ya. Konsepnya tidak sevulgar begitu. Jadi maksudnya itu hatinya seorang hamba itu ditarik oleh Allah untuk mengingatnya, untuk selalu mengingatnya, memikirkannya gitu ya, menyibukkan diri dengannya gitu. Meskipun apa? Jasadnya berada di tengah manusia. Ya. Sehingga kala hati seseorang itu benar-benar ditarik oleh Allah, sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kala itu sang hamba ini ya dalam keadaan seperti dia tidak apa ya istilahnya itu tidak bisa konsentrasi gitu kan dengan apa yang ada di sekitarnya. Ya, tidak bisa konsentrasi apa yang dengan, makanya kemudian ada istilahnya ketika orang dalam keadaan majdzub, kalau ditanya itu jawabannya mesti kemana-mana, nah gitu. Itu sebetulnya ndak gila gitu, istilahnya itu ndak gitu. Dalam istilah tasawuf itu tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah konsentrasi hatinya itu sudah dengan Allah gitu. Sehingga ketika diajak ngomong itu kadang nggak nyambung karena apa? Karena pikirannya nggak di situ, nah gitu. Itu sebetulnya yang kami pernah baca itu keterangannya itu seperti itu sederhananya gitu. Sama dengan seseorang gini, kalau misalnya seseorang itu cinta dengan sesuatu gitu ya, hatinya kan akan terpaut dengan yang dicintai, dia akan terus terbayang-bayang dengan yang dicintai. Nah kalau ada orang di sampingnya itu berkata, ngajak ngomong, kadang kan nggak nyambung. Kenapa? Karena hatinya dalam kondisi ada bersama apa yang dia cintai kan begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah seperti orang ini nggak nyambung dengan diajak bicara. Nah itu sebenarnya konsepnya seperti itu, tapi terus kemudian nggak tahu kok bisa dibawa kemana-mana sampai kemudian apa orang gila jadi dikatakan wali dan seterusnya, wali jazab, nggak begitu ya. Tapi intinya seperti itu.
Jadi kesibukan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar dia menyibukkan hatinya kepada Allah, maka akan semakin sedikit hatinya akan disibukkan dengan makhluk. Demikian pula sebaliknya. Karena Allah menciptakan hati itu tidak memiliki dua rongga, maksudnya tidak bisa dalam satu waktu itu hati itu akan bisa menghadap kepada dua hal. Mesti dia akan menghadap kepada satu hal. Ya. Kalau dia benar-benar tawajuhnya ya, menghadapnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya hati itu pasti akan berpaling dari yang lain. Tapi kalau tawajuhnya kepada makhluk, maka hati itu akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hati disibukkan dengan dunia, maka akan terlena dengan dunia itu dan lalai dari apa? Akhirat. Demikian pula ketika hati itu dipenuhi dengan ya kesibukan mengingat akhirat, maka hati itu tidak akan pernah merasa nyaman, merasa tenang jika diajak untuk memikirkan urusan dunia. Ya. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya dunia itu ya terus membelakangi kita, ya. Sedangkan akhirat terus datang menyambut kita di hadapan kita, kan gitu ya. Walikulli minhuma banun, dan tiap-tiap keduanya itu ada pengikut-pengikutnya. Jadilah kalian pengikut akhirat, wala takunu abna'ad dunya, jangan jadi anak-anak dunia, pengikut dunia, ya. Karena atau yang dimaksud dengan perkataan Ali itu adalah menjadi pengikut akhirat itu menjadikan hati itu cenderung kepada akhirat. Yang akhirnya apa? Anggota badan ini akan mengikut kepada apa yang diinginkan oleh hati. Kalau hati itu ingin cita-citanya akhirat, maka anggota badan akan mendukung dia untuk meraih cita-cita akhiratnya. Dengan dia akan banyak beribadah, banyak menyibukkan waktunya untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Tapi kalau hatinya itu kepada dunia, ya, tertawan dengan kehidupan dunia, maka anggota badannya pun juga akan mendukung hati itu untuk meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh hati tersebut dalam perkara dunia. Nah, kita masuk pada al-hadits ats-tsalits asyar, hadis ke-13. Silakan. Al-hadits ats-tsalits asyar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslimun. Lughatul hadithi al kalimatu la yu'minu ahadukum ma'naha ay la yukammilu imanun, Itu layak mulu ya, layak mulu imanu ahadikum, ay la yakmulu imanu ahadikum. Fawaidu mustanbatatun minal hadithi tsalits asyar. Awalan, min alamati kamalil imani an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Thaniyan, al hadithu dalilun ala anna min sifatil mu'min al mustahabbati an yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbuhu li nafsihi. Thalithan, al hadithu dalilun ala dhammal ananiyati ala dhammil ananiyati wal hasadi wal haqdi wal hikdi wal karahiyati. Iya, wal karahiyati, iya. Qawaidu mustanbatatun minal hadits tsalits asyar. Qaidatun fit ta'amuli. Amilun nasi. Ini bentuk perintah, amilin nasa. Amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka. Iya. Hadis ke-13 ya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atau beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya.
Maknanya apa? Ai la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi bukan meniadakan iman secara keseluruhan ya. Tapi ini meniadakan kesempurnaan iman. Karena iman itu ada dua, iman yang bersifat apa? Pokok keimanan, ada yang bersifat penyempurna atau kesempurnaan iman. Maka yang ditiadakan adalah kesempurnaan imannya, bukan pokok keimanannya. Tidak sempurna ya keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai li akhihi untuk kebaikan saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk kebaikan bagi dirinya sendiri. Ini hadis luar biasa ini ya. Artinya kalau hadis ini diterapkan dalam kehidupan orang-orang beriman, maka tidak akan ada kebencian, permusuhan ya. Kenapa? Karena dia bermuamalah kepada manusia yang lain atau orang beriman yang lain itu sesuai dengan dia menyukai untuk orang lain berinteraksi dengan dirinya atau dirinya sendiri ya, menginginkan kebaikan untuk dirinya gitu ya. Jadi yang dia jadikan tolak ukur ketika dia berbicara kepada orang lain atau berbuat kepada orang lain itu adalah tolak ukur dirinya sendiri. Saya kalau bicara seperti ini, kira-kira perkataan ini jika orang lain mengatakannya kepada saya senang atau tidak? Saya sakit hati atau tidak? Saya merasa nyaman atau tidak? Nah begitu. Perbuatan ini yang akan saya lakukan kepada orang lain ya. Orang lain misalnya yang melakukannya kepada saya, kira-kira saya akan merasa terzolimi ataukah tidak? Nah, gitu. Dia akan berusaha untuk bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain dengan kebaikan yang dia sukai jika kebaikan itu dilakukan kepada dirinya sendiri. Ya. Dan ini menggambarkan bahwasanya ya, ini kan termasuk bagian apa? Akhlak ya, ihsan, berakhlak mulia. Dan akhlak itu bisa menyempurnakan iman seseorang. Ya, akhlak itu adalah termasuk bagian daripada ya, indikasi kesempurnaan iman seseorang. Ya. Jadi iman itu bukan mujarradul i'tiqad, bukan sekedar apa yang diyakini dalam hati. Tapi keyakinan dalam hati itu yang membuahkan kebaikan-kebaikan yang banyak, termasuk diantaranya adalah kebaikan akhlaknya kepada sesama. Oleh karena itu dalam hadis yang lain itu Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa antara iman, kesempurnaan iman dan kebaikan akhlak itu tidak terpisah. Kalau misalnya ada orang yang misalnya ya, ada orang yang mengesankan kuat imannya, kuat keyakinannya, tapi kok kemudian tampak pada dirinya itu kekurangan akhlak gitu kan. Dia bicara itu lebih banyak menyakiti hati orang lain, dia berbuat itu juga lebih banyak melukai hati orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kondisi keimanannya itu tidak sebesar apa yang diucapkan dengan lisannya. Kondisi keimanannya tidak sebesar apa yang diucapkan oleh lisannya. Sehingga indikasi kesempurnaan iman itu tidak hanya dia mengatakan ya saya orang yang paling bertauhid misalnya gitu ya, atau saya ini ya orang yang paling ahlu sunnah misalnya gitu. Bukan begitu. Ya, tapi salah satu indikasinya adalah melihat dari sisi seberapa tinggi dan luhurnya akhlak yang terwujud pada perilaku kesehariannya. Ya. Nah, salah satu bentuk akhlak yang mulia yang menjadi indikasi seseorang itu sempurna keimanannya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Nah, kita baca fawaidnya di sini. Yang pertama adalah min alamati kamalil iman an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman
yaitu seseorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tapi ini dalam hal kebaikan ya, dalam hal kebaikan. Karena ada orang itu yang mungkin dia menyukai untuk dirinya sendiri hal-hal yang buruk. Nah, ini tidak masuk kategori hadis ini. Ya, tidak masuk kategori hadis ini. Misalnya saya senang kalau orang lain itu memberi saya khomer misalnya, maka saya pun suka untuk memberi khomer kepada yang lain. Nah, itu tidak benar, tidak seperti itu ya. Karena ini konteksnya hanya dalam hal kebaikan. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala anna min sifatil mu'min al-mustahabba an yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini menjadi dalil atas sifat di antara sifat mukmin yang dicintai ya, yang sangat dianjurkan untuk dimiliki adalah dia mencintai untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kata-kata al-mu'minul mustahabbah ini ya, ini mustahabbah ini berarti menunjukkan apa? Al-imanul mustahab. Jadi iman yang apa? Yang dianjurkan ya. Yang nanti akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman, gitu ya, kesempurnaan iman. Kemudian yang ketiga, al-haditsu dalilun ala dhammil ananiyati wal hasadi wal hikdi wal karahiyah. Hadis ini ya sebagai dalil untuk mencela ya perbuatan egois, kemudian hasad ya, dendam dan apa? Kebencian yang ditumbuhkan di tengah manusia. Ya, jadi tidak selayaknya seorang mukmin itu bersikap egois. Sakarpe dewi itu tidak benar. Ya, karena dia hidup itu bersama dengan yang lain ya. Ada kepentingan orang lain yang juga harus dijaga dan dihormati gitu ya. Bahkan di dalam Islam itu lebih mendorong pada apa yang bisa kau berikan kepada saudaramu, bukan apa yang bisa kau ambil dari saudaramu atau apa yang bisa kau miliki dari saudaramu, bukan begitu. Tapi Islam itu mengajarkan kita apa yang bisa kau berikan untuk saudaramu. Ya. Jadi manakala seseorang atau tiap-tiap orang dari kalangan kaum muslimin itu memiliki cara berpikir seperti ini, oh masya Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, para sahabat dulu itu mereka akan berpikir ya bukan tentang dirinya tapi tentang saudaranya. Ya. Makanya kalau kita melihat sikap itharnya kan luar biasa. Ya, bagaimana mereka mengedepankan saudara mereka yang lain. Ya. Dan kadang kita ini begini. Ketika kita misal ngaji ya. Dan ini saya pernah mendapati orang seperti ini. Ada orang itu yang dia itu setelah dia berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka dia berpikir harus juga saudaranya berbuat baik kepada dirinya, memberikan kebaikan itu pada dirinya, dan ini akan merusak keikhlasannya sebetulnya. Kadang ada seperti itu, kadang begini, dia kadang itu futur gara-gara diantaranya adalah apa? Kawan-kawannya sendiri. Gara-gara kawan-kawannya sendiri. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya, tapi dia tidak mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia berikan. Nah, kadang itu akan menjadi dirinya futur. Itu tidak selayaknya demikian. Ya. Tidak selayaknya demikian. Kenapa? Karena motivasi kita memberikan kebaikan kepada yang lain itu motivasinya apa? Menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam Islam itu konsep ikhlas itu sangat penting. Karena ikhlas itu akan membuat orang itu dawam dalam berbuat kebaikan. Coba kalau misal Anda tidak ikhlas ya, tidak ada keikhlasan dalam hati misalnya. Ketika Anda berbuat kebaikan, Anda ingin pamrih dari orang yang Anda baikin ini.
Kalau saya berbuat baik sama dia, pasti dia berbuat baik sama saya, kan gitu ya. Misal seperti itu. Tapi ternyata kebaikan Anda bertepuk sebelah tangan. Anda berbuat baik sebaik-baiknya kepada dia, tapi balasan dia tidak ada baik-baiknya buat antum, misal gitu. Kalau antum tidak ada keikhlasan dalam hati, maka seketika itu antum akan berhenti sudah berbuat kebaikan. Percuma saya berbuat baik sama fulan ini. Nggak ada balas budinya, kan gitu ya. Nggak ada balas jasanya. Tapi kalau Anda berbuat kebaikan kepada orang lain dengan didasari keikhlasan, seakan-akan Anda berbuat kebaikan itu, Anda tidak melihat orang yang Anda buat baik kepada dia, tapi Anda memandang Allah yang ada di atas. Makanya kadang para ulama itu ketika dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu mengajarkan kita itu, kalau kita berbuat kebaikan apapun ya kepada siapapun, itu jangan Anda lihat orang yang menjadi objek Anda berbuat baik, atau Anda tujukan hati Anda kepada dia. Tapi anggaplah itu adalah interaksi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kala itu Anda seakan-akan ingin menunjukkan, ya Allah, saya demi menggapai keridhaan-Mu, demi menggapai pamrih dari-Mu, aku lakukan yang baik ini. Nah, gitu. Sehingga nggak peduli apa orang yang diberi itu terima kasih, jazakallah khairan atau membalas kebaikan kita, ndak ada membekas sama sekali di dalam hati kita, ndak melekat sama sekali. Kenapa? Karena hati kita sudah tawajuhnya kepada Allah, ya, arahnya kepada Allah. Dan ini bukan sebuah hal yang mudah, ya. Bahkan dulu itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika putrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada fitnah gitu kan, tertimpa fitnah haditsul ifki itu kan salah satu yang menyebarkan isu miring ini kan adalah masih kerabatnya, siapa namanya itu, Misto, ya, Misto, yang kala itu dia ini termasuk orang yang ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, ketika Misto ini dalam keadaan melakukan perbuatan seperti ini, ya manusiawi kan gitu ya, Abu Bakar kecewa, marah, dan akhirnya menghentikan apa yang biasa diberikan kepada dirinya. Tapi kemudian Allah menegur Abu Bakar, ya. Allah menegur Abu Bakar, artinya Abu Bakar diperintahkan oleh Allah untuk tetap memberikan apa yang biasa dia berikan, ya. Maafkan dia gitu ya. Apakah kamu nggak mau Allah memberikan maaf kepadamu dengan sebab kau memberikan maaf kepada dirinya? Dan di situ nggak ada cerita Misto minta maaf loh, ya. Iya. Melakukan perbuatan seperti itu enggak, wallahu a'lam, saya enggak pernah baca kisah itu Misto kemudian datang kepada Ummul Mukminin Aisyah minta maaf dan semacamnya, enggak ada. Iya. Tapi Abu Bakar diperintahkan oleh Allah untuk tetap berbuat baik kepadanya. Nah, kenapa gitu? Karena Abu Bakar ditegur karena kebaikanmu kepada dia itu hakikatnya untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk dia gitu. Jadi interaksimu berbuat baik kepada Misto ini hakikatnya adalah dengan tujuan pamrihnya kepada Allah, bukan kepada Misto. Jadi mau kau dikecewakan oleh orang yang kau berbuat baik kepadanya, itu tidak ada masalah kalau apa? Tujuan kebaikanmu kepada dia itu hanya untuk Allah SWT. Ya, jadi pembahasan hadis ini lebih pada poin ini, ya. Ada dua poin di sini, poin yang berkenaan dengan kita memberikan kebaikan kepada saudara kita seperti apa yang kita inginkan kebaikan itu untuk diri kita, dan kita lakukan itu agar supaya bisa benar-benar terus-menerus muncul atau bisa kita kerjakan perkara ini adalah senantiasa menjaga keikhlasan. Interaksi kita dalam hal ini adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang seperti ini tidak akan terjadi. Berbagai macam hal-hal yang merusak persaudaraan, anania, hasad, dengki, ya, kebencian ini tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul. Ya, sama dengan kalau misal seseorang itu berlaku zalim kepada kita gitu ya, sama mukmin, kadang ada ucapannya, tutur katanya, perbuatannya yang menzalimi kita. Kalau kita ini hati kita ini kita sibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mendapatkan hal yang seperti itu, kita lebih mengarah kepada Allah.
kita fokusnya lebih banyak kepada Allah daripada orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau orang itu melakukan keburukan, entah ucapannya, perbuatannya kepada kita, maka yang kita jadikan fokus di situ adalah Allah. Yaitu Allah sedang menguji saya dengan mengirim fulan ini membuat sakit hati saya. Kalau itu yang ada di dalam benak kita, maka kita nggak peduli dengan orang ini, tapi yang kita pedulikan adalah bagaimana saya bisa menghadapi keburukan ini atau ujian ini sehingga Allah ridho. Nah gitu. Meskipun ini berat, ini sulit, dan ini hanya bisa dilakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk meneladani Rasul, dan Allah katakan orang yang bisa meneladani Rasul itu adalah orang yang banyak mengingat Allah dan mengharap kehidupan akhirat. Karena orang-orang itulah yang bisa meneladani Rasul dalam hal semua aspek. Bukan hanya dalam hal ibadah-ibadah yang bersifat zahir, tapi juga hal-hal yang bersifat amaliyah qalbiyah yang dilakukan Rasulullah, yang diteladankan oleh Rasulullah, itu bisa diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Allah menyebutkan bahwa Nabi itu adalah sosok teladan yang baik buat kalian. Artinya apa? Ikuti, kan gitu ya. Ikuti semua hal, termasuk akhlak beliau, termasuk bagaimana interaksi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk. Ikuti. Nah, orang yang bisa mengikuti itu liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa mengikuti Rasul itu yaitu orangnya itu harus motivasinya akhirat, kemudian banyak mengingat Allah. Itu kuncinya. Mungkin saja ada orang yang faham betul tentang sunnah Rasulullah, tentang ini dan itu, tentang Rasulullah. Tapi kalau motivasi besarnya bukan akhirat dan mengingat Allahnya sedikit, maka tidak akan pernah dia bisa meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang itu seperti ini dia bercita-cita akhirat, kemudian banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan mudahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu uswah hasanah dalam segala hal, termasuk dalam hal kesabaran beliau dalam menghadapi orang-orang yang jahil. Makanya Rasul itu kalau dizalimi atas diri beliau sendiri, beliau nggak pernah marah. Tapi kalau agama Allah yang dizalimi atau yang dicela atau yang dijelek-jelekkan, maka Rasulullah yang dalam hal ini Rasulullah akan marah, kan begitu. Rasulullah akan marah. Nah, bagaimana kok bisa Rasul itu ketika pribadinya yang diserang kok tidak marah? Nah, itu juga sebagai sebuah sunnah yang harus kita ikuti, kan begitu. Nah, diantaranya seperti itu. Rasulullah paham di satu sisi beliau itu diberikan sifat rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat rahmahnya itu mengalahkan segala sifat yang lain. Jadi Rasul ketika melihat ada seseorang yang melukai diri beliau memandang dia dengan pandangan rahmah. Kalau kita kan lebih pada pandangan benci, kan gitu ya, pandangan marah. Nah, itu Rasul lebih mengedepankan pandangan rahmahnya, seperti yang Allah Ta'ala lakukan kepada kita selaku makhluk. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Wa rahmati ghalabat ghadabi, kan gitu. Dalam hadis qudsi yang lain itu diriwayatkan yang lain, dan kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Jadi kalau kita perhatikan, Masya Allah Islam ini Allah yang maha rahmah menurunkan Islam yang penuh dengan rahmah kepada seorang Nabi yang rahmah. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita ingin mendapatkan rahmah di situ, kita harus bersikap seperti yang dicontohkan Allah dan Rasulnya, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama yang rahmah. Termasuk
dalam hal ini ya, ketika misalnya seseorang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita menahan diri, ini pun juga masuk kategori pengamalan hadis ini. Karena kalau misal gini, atau sebuah kesalahan misalnya ya, kita berpikir kalau saya yang melakukan kesalahan kepada fulan, ya, apa yang selayaknya saya inginkan dari fulan ketika menghadapi kesalahan saya, yaitu memaafkan, kan begitu ya. Misal Anda melakukan satu kesalahan ya kepada si A, maka antum akan berpikir kalau misalnya saya salah kepada si A, maka apa yang saya inginkan setelah saya melakukan salah kepada si A itu, saya menginginkan agar si A memaafkan saya, kan begitu ya. Nah, itu Anda terapkan juga pada saat Anda menghadapi orang yang bersalah kepada Anda. Dia melakukan kesalahan, apalagi kalau dia sudah introspeksi diri dan dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf kepada kita misalnya, ataupun belum minta maaf kepada kita, mungkin ada rasa malu atau bagaimana, sungkan dan seterusnya. Nah, maka kita lebih baik untuk memberikan apa? Maaf terlebih dahulu. Ada sebuah kisah ini, saya lupa nama tokohnya, tokoh terdahulu, orang soleh terdahulu. Orang ini orang yang paling mudah untuk melupakan kesalahan orang lain kepada dirinya. Setiap kali ya ada sebuah kesalahan yang diingatkan kepada dia tentang orang lain yang bersalah pada dirinya, dia selalu mengatakan al-madhi la yudhkar. Yang berlalu ya wis berlalu ya gitu. Al-madhi la yudhkar. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Enggak usah diungkit-ungkit ini. Sudah saya maafkan kan gitu ya. Nah, suatu ketika dia meninggal dunia dan ada seseorang itu yang bermimpi ketemu dirinya di surga. Ketika itu ditanya gitu kan, apa yang Allah lakukan kepada dirimu? Maka dia mengatakan ketika itu aku di hadapan Allah, kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai fulan gitu ya, hambaku, al-madhi la yudhkar. Yang sudah berlalu ya sudah, saya maafkan, bawa dia masuk surga gitu. Ya. Nah, ini diantaranya adalah apa? Wujud pengamalan hadis ini. Ya. Jadi bukan hanya kaitannya dengan kita apa yang bisa kita berikan kebaikan, tapi termasuk juga ketika kita mendapati diri kita yang dizalimi misalnya, apa yang bisa kita berikan kepada dia dari kebaikan meskipun dia melakukan kezaliman kepada kita. Dan itu bisa dilakukan jika kita benar-benar bertawajuh hati kita hanya kepada Allah. Kita berinteraksinya hanya kepada Allah, ya. Tidak terlena dengan apa yang membuat hati kita sakit dari perbuatan orang tersebut. Tapi ya sekali lagi ini bukan sebuah hal yang mudah. Oleh karena itu kenapa kita selalu diingatkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena memang ibadah itu butuh pertolongan Allah dalam semua aspek. Kita tahu ibadah itu kan tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, puasa, termasuk mewujudkan akhlak mulia itu ibadah yang luar biasa. Dan itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-13, qaidatun fit ta'amul, kaidah di dalam berinteraksi sosial ya. Jadi kaidahnya adalah amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluk. Berinteraksilah kamu kepada manusia dengan apa yang kamu sukai mereka itu berinteraksi kepadamu. Ya, jadi gunakan tolak ukur kita sebagai orang yang ingin mendapat kebaikan dari pihak yang lain. Ya, kalau saya itu pinginnya orang lain berbuat baik sama saya harus baik sama mereka. Saya tidak mau diganggu, maka saya pun juga tidak akan mengganggu orang lain. Ini asar jam berapa? Kurang berapa menit? Masih lama ya? Gimana? Dilanjutkan atau? Pertanyaan saja. Pertanyaan atau nanti pertanyaannya bisa asar. Kita lanjut satu hadis mungkin ya. Mudah-mudahan nututi. Hadis ke-14.
Al-hadits rabi'a asyara. Silakan dibaca. Bismillah. Al-haditsul rabi'a asyara. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslimin ay yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin ath-thiyabu Ats-tsayyibu. az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslimun. Lughatul hadithi al kalimatu la yakhillu damu mri'in muslimin. Ma'naha ay la yakhillu qatluhu illa bi ihda thalathin ay bi wahidatin minas thalathi al mawjudati fil hadithi. As-sayyibu az-zani ay as-sayyibu huwal mutazawwiju binikahin sahihin. Az-zani ay al-mutazawwiju idza zana wa mithluhu idza zana wa mithluhu al-mar'atu kadzalik kana mustahiqqan lil qatli. Idzal insanu mutazawwijun minal imra'ati min imra'atin wa rajulin wa zana fa inna haddahu al-qatlu wa sayati anna al-qatla huna al-maqsudu bihi ar-rajm. An-nafsu bin nafsi ay al-qisasu idza qatlu an-nafsi idza qatala nafsu idza qutila nafsun fa innahu yuqtal gitu ya. Idza qutila nafsun fa innahu yaqtulu. Yuqtal ya. Fa innahu yuqtalu. At-tariku lidinihi ay al-maqsudu bihi al-murtadu. Fawaidu mustanbatatun minal haditsir rabi'i asyara. Minal haditsir rabi'a asyara. Awalan al-haditsu dalilun ala ihtirami dima'il muslimina. Thaniyan ibahatu dammi ala ahadits thalathati alladzina dzakartu fil hadithi alladzina dzukirat fil hadithi idza qatala muta'ammidan nafsi bin nafsi idza kana mutazawwijun wa zana fa innahu yurjamu idza irtada yakunu mubahud dami. Thalithan al-hathu ala tazami ala iltizami al-hathu ala iltizami jama'atil muslimina wa nabdhil firqati. Rabi'an al-haditsu fihi bayanun li naw'i min anwa'il hududi wa huwa al-qatlu li thalathati asnafin min ahlil hududi. Al-qatlu al-muta'ammidun nafsi bin nafsi yuqtalu. Az-zani idza kana muhsanun mutazawwijun fa inna yaqtulu birrajmi. Fa inna yuqtala birrajmi. Al-murtadu yuqtalu. Qawaidu mustanbatatun minal haditsir rabi'a asyara. Qaidatun fiqhiyatun al-aslu fi dammil muslimi al-hurmatu kamaluhu tamaman. Al-hurmatu kamaluhu tamaman. Naam. Hadis ke-14 ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, ya tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan satu dari tiga hal. At-thayyibuz zani, seseorang yang thayyib itu yang sudah menikah ya.
sudah menikah dengan pernikahan yang sahih. Ini disebutkan nanti. Seorang yang sudah menikah yang berzina, wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, ya, maka dibalas dengan jiwa gitu ya. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi makna la yahillu damu mri'in muslimin ay la yahillu qatluhu, tidak halal darah seorang muslim, maknanya adalah tidak halal membunuhnya. Illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini. Ai bi wahidatin minats thalath al mawjuda fil hadits, yaitu dengan salah satu dari tiga hal yang disebutkan di dalam hadis. Ya, namun hukuman mati ini hanya dilakukan oleh ulil amri, ya. Bukan dilakukan oleh person to person gitu ya. Satu orang ke satu orang atau berapa orang kepada seseorang. Ya, kecuali kalau orang yang menegakkan hukuman itu adalah orang yang diberikan urusan ini oleh waliul amri, ya. Diperintahkan oleh waliul amri untuk melakukan eksekusi tersebut. Ya. Kemudian as-sayyibuz zani, as-sayyib huwal mutazawwij bi nikahin sahih. Sayyib itu adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah. Az-zani ay al-mutazawwij idza zana. Ya, yang azani, orang yang berzina tadi maksudnya adalah orang yang sudah menikah jika dia berzina, ya. Wa mithluhul mar'atu kadzalik, dan demikian juga seorang wanita yang sudah menikah, ya, melakukan zina, kana mustahiqqan lil qatli, dia, ya, berhak dihukum mati. Idzan al-insanu mutazawwij min imra'atin wa rajulin wa zana fa inna haddahul qatlu wa sayati annal qatla hunal maqsud bihi rajm. Idzal insan, ya, ketika manusia yang sudah menikah, baik perempuan dan laki-laki gitu ya, dan berzina, maka ya hukumannya adalah dibunuh. Ya, dan nanti akan datang penjelasan bahwa hukuman mati di sini yang dimaksud adalah dengan melakukan rajam. Rajam itu dilempari batu sampai meninggal, ya. Ada keterangan disampaikan oleh para ulama kenapa harus melempari batu sampai meninggal, karena ketika ini diantara hikmahnya adalah karena ketika seorang itu melakukan perbuatan zina, itu dia merasakan kenikmatan zina itu atau pada seluruh tubuhnya, sehingga dia pun juga harus merasakan sakit pada seluruh tubuhnya dengan dilempari batu. Kemudian an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, ay al-qisas, ya, melakukan qisas. Idza qutila nafsun fa innahu yuqtal. Jika dibunuh satu jiwa, maka sungguh dia yang membunuh itu dihukum mati. Atau idza qatala nafsun, apabila satu jiwa itu membunuh, maka dia dibunuh, dihukum mati. Ini pembunuhan yang dilakukan tanpa hak, ya. Kemudian at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya, al-maksud bihil murtad, yang dimaksud di sini adalah melakukan kemurtatan. Jadi menghukum mati orang yang murtad ini juga nanti ada proses di pengadilannya gitu ya. Tidak serta-merta langsung ada orang murtad kemudian dihukum mati, ada prosesnya. Sebagaimana seorang wanita yang berzina ini juga ada proses pengadilannya yang tidak bermudah-mudahan di dalam hal ini untuk ditumpahkan darah orang-orang yang melakukan hal ini. Termasuk juga ketika seorang wanita atau seorang lelaki mengakui dirinya sebagai orang yang berzina. Ini benar-benar istilahnya itu benar-benar dipastikan gitu ya, dipastikan bahwa orang ini benar-benar berzina. Karena ketika Rasul SAW didatangi oleh orang yang pernah berzina dan mengakui zina di hadapannya, maka Rasul hanya awal mengatakan, mungkin kamu hanya sekedar menyentuhnya saja, mungkin kamu hanya sekedar menciumnya saja, ya.
Bahkan mengesankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berharap agar orang ini tidak perlu mengakui perbuatan dosanya tersebut, cukup dia taubat saja. Nah gitu. Itu seakan-akan menggambarkan demikian. Karena ada sebuah kisah di masa Rasulullah, ada seorang lelaki bernama Ma'is. Ma'is ini pernah berzina dan kemudian dia mengakui dirinya sebagai orang yang berzina. Kemudian ketika dia dilempari, dirajam, ya, maka Ma'is ini tidak kuat, ya, tidak kuat merasakan sakit akibat dirajam, maka dia pun lari. Nah, kala lari itu ada seorang sahabat itu yang diminta untuk menegakkan hukum rajam juga kepada Ma'is ini, itu mengambil tulang binatang yang kemudian dilemparkan, ya, sampai kena Ma'is kemudian meninggal dunia. Nah, maka Rasulullah ketika mendengarkan hal itu, Rasulullah mengatakan, ya kalau seandainya kalian itu membiarkan dia lari, ya, membiarkan dia lari ini. Tapi bukan larangan, ya, karena memang itu hukumannya gitu ditegakkan. Tapi kalau misalnya dibiarkan Ma'is itu pergi, itu menurut Nabi itu lebih baik gitu. Kenapa? Karena dengan begitu Ma'is mungkin bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuninya tanpa melalui cara yang demikian. Ya, intinya tidak bermudah-mudahan di dalam menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan yang berkonsekuensi hukuman itu hukuman mati. Ya. Jadi ada prosedural yang cukup harus dipenuhi, gitu ya. Ini sudah mau asar ini. Iya, kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Kita break dulu saja ya. Nanti kita lanjutkan ini. Naktafi launa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.